Salam, ketemu lagi dengan Seralpen Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas materi ekonomi di kelas 10. Materi kita kali ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai konsep permintaan dan penawaran serta harga pasar maupun harga keseimbangan. Nah, kali ini kita fokus membahas elastisitas harga permintaan dan juga penawaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, nantinya anak-anak kami itu diharapkan mampu menjelaskan yang namanya pengertian dan juga macam-macam elastisitas. Kemudian yang kedua nanti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan juga penawaran. Baik, langsung saja kita masuk, kita bahas satu persatu. Apa sih pengertian daripada elastisitas permintaan itu? Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar. Jadi kata kuncinya ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Nah, itu pengertian daripada elastisitas permintaan. Maksudnya anak-anakku sekalian begini ya. Nah, kita kembali lihat yang namanya hukum permintaan ya. Yang mana hukum permintaan itu kan jika P naik atau jika harga naik, maka Q atau jumlah barang yang dibeli atau diminta itu akan menurun. Nah, sebaliknya jika P turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Nah, jadi berbanding terbalik. Namun anak-anakku sekalian, dilihat dari hukum permintaan ini, tentu hukum permintaan ini belum mampu menjawab seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta jika harga berubah. Nah, begitu ya. Hukum permintaan tidak dapat memberikan petunjuk mengenai seberapa besar. Nah, jadi jika harga naik, maka seberapa besar pengaruhnya terhadap permintaan barang, begitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu anak-anakku sekalian, di sini nanti para ekonom akan membahas seberapa besar kepekaan atau derajatnya ya. Nah, jadi untuk melihat derajat kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga, maka para ekonom mengidentifikasinya itu melalui perhitungan koefisien elastisitas permintaan ya. Nah, jadi koefisien elastisitas permintaan itu nanti dapat dirumuskan seperti ini ya. Persentase perubahan jumlah permintaan itu dibagi persentase perubahan harga ya. Nah, atau juga dapat dirumuskan seperti ini. ED berarti elastisitas demand atau elastisitas permintaan sama dengan perubahan jumlah Q dibagi perubahan jumlah P ya. Q kuantitas, P harga dikali P per Q. Nah, di sini perlu saya tekankan ini P maksudnya di sini adalah P awal atau P1 ya, dan juga Q1, Q awal, jumlah barang pada awal ya. Nah, atau juga boleh dalam bentuk ini ya, ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang dibagi persentase perubahan harga, begitu ya. Nah, keterangannya ini dia ya. Oke, nah inilah rumusnya. Jadi rumus ini pun juga nanti berlaku pada penawaran ya. Nah, jadi sama saja nanti rumusnya. Ini juga berlaku ke penawaran ya. Baik, langsung saja kita lanjut. Kita masuk macam-macam elastisitas permintaan. Nah, jadi yang pertama dinamakan inelastis sempurna. Dikatakan inelastis sempurna apabila nanti koefisien elastisitasnya itu didapat E sama dengan 0 ya. Nah, E sama dengan 0 maka namanya inelastis sempurna. Nah, bagaimana kurvanya? Kurvanya itu tegak vertikal. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia ya. Apa artinya? Artinya adalah berapapun perubahan harga ya, berapapun perubahan harga, maka permintaan tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan berapapun di harga. Contohnya apa? Obat ya. Nah, jadi obat itu sekalipun obat mahal tentu itu akan dibeli orang karena itu adalah obat, kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, elastisitas permintaan yang kedua
namanya inelastis. Inelastis ini apabila nanti koefisien elastisnya itu kurang dari 1 ya, E kurang dari 1. Nah, seperti apa kurvanya? Kurvanya ini nanti curam. Nah, seperti ini dia, curam ya. Curam. Apa artinya? Artinya anakku sekalian, jika harga berubah 1% saja, maka permintaan berubah kurang dari 1% ya. Nah, saya ulangi, harga berubah 1%, maka nanti permintaan berubah kurang dari 1%. Itu artinya inelastis ya, E kurang dari 1. Nah, contohnya itu nanti kebutuhan primer lah ya. Nah, kenapa? Karena kebutuhan primer kita ketahui bahwa itu adalah kebutuhan pokok ya. Nah, begitu. Jadi sudah bisa dipahami. Yang ketiga kita lanjut, namanya elastisitas uniter ya, uniter, atau E sama dengan 1 ya, E sama dengan 1. Nah, ciri-ciri daripada kurvanya seperti ini, tidak curam, tidak landai juga. Nah, seperti ini ya gambarnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, artinya jika harga berubah 1%, maka permintaan berubah 1% ya. Itu sebabnya E sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah elastis. Nah, dikatakan elastis jika E-nya lebih besar dari 1 ya. Nah, seperti apa kurvanya? Kurvanya nanti itu landai ya, landai dia ya. Nah, ini dia. Artinya harga berubah 1% saja, maka permintaan berubah lebih dari 1% ya. Nah, contohnya buah-buahan, pakaian, minuman ya. Nah, yang terakhir adalah elastis sempurna. Elastis sempurna apabila E tidak terhingga ya. Nah, jadi kurvanya seperti ini, horizontal ya, horizontal. Oke, ini dia horizontal. Oke, artinya pada tingkat harga tertentu terjadi perubahan permintaan ya, terjadi perubahan permintaan. Nah, coba kalian perhatikan di sini yang uniter dan juga yang elastis sempurna ini jarang sekali kita temukan contohnya ya, karena hal ini jarang sekali terjadi dalam kehidupan nyata ya. Nah, tapi terkadang boleh juga kita katakan yang namanya uniter, contohnya nanti bisa saja itu terjadi pada barang-barang elektronik ya nak ya. Nah, kalau nanti elastis sempurna, walau jarang sebenarnya terjadi, tapi boleh juga ini nanti terjadi kepada apa ya, BBM misalnya ya, BBM, karena BBM itu adalah kebutuhan dunia begitu ya nak ya. Oke, saya rasa sampai di situ dia ada 5 ya macam-macam elastisitas permintaan. Kita lanjut contoh soal ya. Kita lihat dulu contoh soal, saya ambil dari ujian nasional tahun 2017. Soalnya seperti ini ya. Nah, coba kalian baca. Para pembeli membeli 150 kg daging sapi apabila harganya 45.000. Harga sebelumnya 60.000 per kilogram dengan jumlah daging sapi yang diminta sebanyak 200 kg. Nah, yang diminta jenis koefisien elastisitas permintaan adalah, nah, yang ditanyakan jenisnya, berarti kan harus kita hitung dulu baru kita nanti tentukan jenisnya, jenis apa kan gitu ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini maka kita tentukan dulu yang berapa P1, berapa P2, berapa Q1, berapa Q2 gitu dulu yang pertama ya. Nah, kita tentukan P1 nya, hati-hati ya, harus dianalisis soalnya. Jadi P1 itu 60.000 ya. Nah, ini dia P1 nya ini ya, 60.000. Kemudian P2 nya itu 45.000 ya. Nah, kenapa? Karena kan di sini tadi harga sebelumnya kan. Nah, harga sebelumnya, jadi ini yang menjadi harga kedua ya. Kemudian Q1 nya 200, Q2 nya itu 150 ya. Nah, dapat kalian perhatikan di soal ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan rumus tadi, ED sama dengan perubahan jumlah barang dibagi perubahan harga dikali P1 kali Q1 ya. Nah, ini dia rumusnya. Oke, kita masukkan saja angkanya, maka 50 ya. Dari mana angka 50 ini? Yaitu 150 dikurang 200. Kenapa seharusnya kan negatif? Nah, di sini perlu saya tekankan, di dalam hal perhitungan koefisien elastisitas
yang namanya minus min itu kita abaikan saja ya, tidak perlu kita masukkan ya. Nah, karena tanda negatif itu nanti hanya menunjukkan hubungan antara permintaan dengan jumlah barang, begitu saja ya. Nah, dibagi 15.000 ya. Oke, 15.000 udah tahu ya, 60.000 dikurang 45.000. Nah, itu perubahan harganya ya, harga sebelumnya dengan harga yang ditanya. Kemudian P1 ya, P1-nya berarti harga awal ya, harga awal dibagi Q1 atau jumlah pertama. Nah, maka kita tinggal kalikan, maka kita dapat elastisitasnya sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Nah, yang mana ini, jenis yang mana ini? Nah, tentu anak-anak kami harus ingat jenis yang tadi ya. Nah, ini dia tadi, jika E sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan koefisien elastisitasnya kan kita dapat 1. Maka itu kita masukkan ke syarat tadi, E sama dengan 1, maka namanya adalah uniter. Maka jawabannya adalah uniter C ya. Nah, itu contoh soal. Oke, mudah-mudahan paham. Ini perlu kalian diingat ini. Angka dalam koefisien elastisitas itu mutlak dan tanda negatif tidak diindahkan ya. Itu perlu diingat ya, supaya jangan salah nanti ya. Oke, baik, kita lanjut. Kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan juga penawaran. Nah, yang pertama, elastisitas permintaan itu nanti dipengaruhi oleh yang pertama, ketersediaan barang substitusi, ya kan? Nah, barang substitusi itu berarti barang pengganti ya. Nah, kemudian proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Kemudian kategori barang, kebutuhan pokokkah atau kebutuhan mewah. Nah, yang keempat, keragaman penggunaan barang ya. Nah, sementara faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran ada yang pertama waktu produksi, daya tahan barang, mobilitas faktor produksi ya, faktor produksi. Nah, ada sumber daya alam, bahan baku ya, sumber daya manusia, modal dan juga skill. Kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Nah, itulah dia faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan maupun penawaran. Nah, kita lihat dulu macam-macam elastisitas penawaran. Jadi macam-macam elastisitas penawaran dengan permintaan sebenarnya sama saja ya, sama saja ciri-cirinya, contohnya juga sama saja, hanya saja kurvanya saja ya, kurvanya harus dibedakan antara kurva permintaan dan penawaran. Nah, misalnya yang pertama ya, kalau kurva penawaran ini sama dengan permintaan kan, persis. Nah, kemudian kalau yang inelastis penawaran itu kurvanya seperti ini kan, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini dia kalau uniter tadi ya, tidak landai, tidak curam. Nah, kemudian jika penawarannya E lebih besar dari 1, maka dia landai ya. Nah, tidak terhingga, ini dia. Oke, saya rasa paham ya. Nah, kita lihat contoh soal elastisitas penawaran. Misalnya ada kasus saat harga sepatu itu 20.000 per pasang, jumlah yang ditawarkan 38 kodi. Ketika harga naik menjadi Rp25.000, jumlah yang ditawarkan 60 kodi. Nah, soal minta buatlah tabel penawaran sepatu beserta kurvanya. Kemudian yang kedua, hitunglah berapa koefisien penawaran sepatu. Nah, yang pertama ya gampang saja kita buat tabelnya ya kan. Nah, yang pertama kita katakan A ya. Yang pertama kita katakan A. Oke. Nah, di saat harga pertama berarti harga pertama itu 20.000 ya. Nah, itu permintaan penawaran, jumlah barang yang ditawarkan itu 38 ya. Nah, tetapi harga naik ya, harga naik menjadi 25.000, maka tentu sesuai dengan hukum penawaran, jumlah yang ditawarkan juga naik karena berbanding lurus ya hukum penawarannya. Nah, jadi yang permintaan solar gambarkan kurvanya ya, ini tentu anak-anak kami udah bisa ya menggambarkan kurvanya ya. Nah, ini dia kurvanya. Tentukan titiknya ya, di saat tadi harga 20.000, berapa dia jumlah barang yang ditawarkan 38. Nah, ketemu titiknya nanti tinggal tarik. Nah, inilah kurva supply atau penawaran ya. Nah, oke, kemudian hitunglah berapa koefisien penawaran sepatu. Nah, jadi caranya sama saja seperti menghitung koefisien elastisitas demand atau permintaan ya, sama saja. Kita tinggal masukkan angkanya saja.
Hanya saja jangan terbalik ya, yang mana P1 P2 Q1 Q2 itu tidak boleh terbalik, nanti jadi salah. Nah, jadi dari kasus ini kita dapat elastis koefisiennya itu 2,32 ya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke syarat tadi, maka ini dia, maka elastisitas lebih dari 1, maka namanya adalah elastis ya. Nah, itu dia. Oke, bisa ya dipahami ya. Nah, mungkin itu saja materi kita kali ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai macam-macam pasar ya. Nah, sampai ketemu di materi saya sebelumnya. Apa yang saya sampaikan semoga dapat kalian pahami dan semoga bermanfaat. Salam dari saya Alven Simanjuntak.